Asesmen itu kita melihat diri kita ini siapa sih? Madrasah harus bercermin siapa dirinya. Dari sisi kurikulumnya, dari sisi penganggarannya, dari sisi manajerialnya, dari sisi inputnya, prosesnya, outputnya, semua dipantau, dilihat, terlihat sesungguhnya. Itulah asesmen. Ya. Lalu mengapa harus di-asesmen? Ini yang pertanyaan ini yang harus dijawab. Mengapa harus di-asesmen? Loh, jangan marah-marah. Saya tidak nanya Bapak, kenapa Bapak yang marah? Kenapa harus di-asesmen? Setidaknya ada 4 alasan yang setidaknya artinya masih bisa ditambah alasan yang lain. 1, disebabkan bahwa output pendidikan Indonesia, Kalimantan Barat rendah. Artinya kalau bersaing di tataran global, di internasional, bahkan mungkin untuk Kalimantan Barat nasional, kita teramat rendah. Indonesia rendah. ASEAN 10 saja, 10 negara ASEAN, kita termasuk papan terbawah. Itu yang kita menyedihkan. Dunia pendidikan untuk Indonesia, khususnya madrasah, dianggap masih belum bisa kita banggakan untuk pantauan dunia internasional, dunia global. Khusus Kalimantan Barat, saya ingin bacakan data yang dikeluarkan oleh Subkoordinator Kurikulum dan Kesiswaan. Mudah-mudahan beliau tidak berbohong. Kata Pak Jainal, ini sesuai dengan urutan. Urutan yang paling tinggi nilainya yaitu Kabupaten Sanggau. 35,32% kualitas kompetensi madrasahnya. Dan ini yang paling tinggi. Setelah itu di bawah Kabupaten Sanggau semuanya. Sudah, tidak perlu saya bacakan lagi. Ini capek saya bacakan ini. Dan tentu yang paling enak saya bacakan yang paling terbawah. Mana Kabupaten Mempawah? Di situ kan ada wakil gubernur dan ada, tapi terbawah ini. Jangan diceritakan sama beliau. Itu 22,09. Artinya baru 77,91 saja. Itu yang masih perlu pendampingan. Maka rawat darurat pendampingan Kabupaten Mempawah sampai Sanggau, seluruh Kalimantan Barat. Rawat apa nama istilah itu? Sangat memerlukan pendampingan. Dan pendampingan itu adalah melalui program AKMI yang dimotori dan donasi luar negeri, Bank Dunia. Ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini datanya. Maka memang darurat pendampingan. Nah, itulah kita ini. Darurat pendampingan untuk Kalimantan Barat. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lalu apa alasan AKMI diadakan? Yang kedua, yaitu dampak pandemik COVID-19. Artinya lesu semangat kita untuk mengelola pendidikan. Maka dengan adanya suntikan injeksi AKMI ini, mudah-mudahan semangat yang dilunturkan oleh COVID-19 kita bisa terangkat kembali. Lalu mengapa? Alasan ketiga yaitu tuntutan skill terkini. Madrasah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia, perkembangan edukasi global. Apa perkembangan dunia saat ini
yang tidak bisa tidak. Madrasah harus menyesuaikan diri. Kira-kira apa? Yaitu skill terkini. Madrasah harus wajib, bahkan wajib, yaitu penguasaan dunia IT. Hampir semua program pendidikan yang urgen, yang penting saat ini sudah menggunakan IT, aplikasi. Maka Tuhan telah mendidik kita, orang-orang yang penggiat madrasah, sejak dari kabid, kemudian subkoordinator, sampai kepada kasih, sampai kepala sekolah dan seterusnya. Kita hampir 2 tahun dididik oleh Allah. Untuk apa? Untuk ahli IT. Karena pandemik itu sebenarnya kita ambil positifnya. Positifnya apa? Dipaksakan warga dan keluarga besar madrasah harus mantap, lihai, mahir mengoperasikan IT. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian sosialisasi AKMI. Mengapa program AKMI itu penting untuk madrasah? Alasan yang keempat setidaknya, yaitu dampak peniadaan ujian nasional. Sekarang tidak ada ujian nasional lagi ya. Tidak ada ujian nasional. Lalu apa alat ukur yang paling tepat dan pas supaya madrasah tetap mampu setara, mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia edukasi, dunia pendidikan di Indonesia dan dunia pendidikan di tataran global? Apa alat ukurnya? Kalau tidak ada ujian nasional, maka salah satu alat ukurnya kebijakan. Kita bekerja sama dengan Bank Dunia, yaitu program AKMI ini. Inilah alat ukurnya. Dan ini memang ada bagusnya program AKMI-nya. Bukan ada bagusnya, memang bagus. Ini sangat objektif. Kalau ujian nasional sifatnya generalistik. Ukuran barometernya adalah ukuran Jakarta, ukuran Jawa, ukuran Sumatera. Tapi mereka tidak mengukur bagaimana di Kalimantan, bagaimana di Sulawesi, bahkan bagaimana di Papua. Bagaimana tingkat kemampuan literasinya. Lihat kita tadi, literasi kita luar biasa rendahnya. Literasi membaca, literasi sains, literasi numerik, literasi sosial budaya. Nah, ini yang literasi di madrasah, yang artinya kemampuan daya terima terhadap membaca, kemudian sains, kemudian matematika, numerik itu ya, kemudian sosial budaya itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka tesnya, barometernya adalah bersifat objektif. Maka ukuran Kalimantan Barat, ya Kalimantan Barat. Maka di Kalimantan Barat ini saat ini tertinggi nilainya adalah Kabupaten Sanggau. Mana Kabupaten Sanggau? Oh iya, boleh tepuk tangan. Tetapi tingginya baru 35%. Artinya semua kita masih menderita. Kecualilah kalau udah 70% ke atas, barulah boleh tepuk tangan kuat-kuat. Ini 35%, bolehlah tepuk tangan kecil, ya nggak apa-apalah. Artinya masih ada di bawah Sanggau. Yang paling tinggi sebenarnya Kapuas Hulu. Tetapi salah tulis Pak Jainal di sini. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini mengapa AKMI itu digalakkan. Itu alasannya output pendidikan rendah, dampak pandemi COVID-19, kemudian tuntutan skill IT, skill terkini, dan juga peniadaan ujian nasional. Selanjutnya, Bapak dan saudara sekalian, lalu apa alasan lalu AKMI itu harus dilaksanakan? Karena ada masalah kita, Pak. Di dunia pendidikan ini ada masalah.
Masalah pertama adalah adaptasi dengan metode baru. Itu masalah kita. Madrasah dan para penggiat keluarga besar madrasah harus siap berubah. Harus siap berubah mengikuti tren zaman. Kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh puas dengan apa yang kita miliki, ilmu dan metode yang kita punyai selama ini. Tapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan saat ini. Beradaptasi dengan metode baru. Metode baru ya. Apa metode baru? Kalau di zaman kita dulu Pak, tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an. Itu apa metode kita dulu, metode lama. Kalau kelas guru sedang ngajar, anak diam, itu kelas yang paling baik. Diam anak begini. Tegang, kadang-kadang lututnya juga gagal. Bahkan lihat guru, bukan mau bertemu, tapi dia bersembunyi di pokok pisang. Turun ke bawah jembatan. Saking takut dengan guru. Dulu itu murid yang luar biasa. Dulu. Sekarang ini ada nak siswa murid kita begitu? Malah, Pak, minjam motor Pak. Untuk apa? Untuk mau ngapel malam nanti. Astagfirullahaladzim. Ini dunia saat ini. Betapa dekatnya anak dengan gurunya. Sampai tidak ada pembatas sekali lagi. Seperti kawan biasa saja. Harus mampu menyesuaikan dengan hal-hal yang baru. Ini kondisi saat ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian meninggalkan kebiasaan lama tadi. Ruang kelas diam, itu belum tentu bagus. Tapi pun ruang kelas ribut juga belum tentu tidak bagus. Ini harus filosofi ini pegang betul-betul. Ruang kelas ketika guru ngajar diam belum tentu bagus. Tapi ketika guru mengajar, proses belajar mengajar berlangsung, ruang kelas ribut, itu belum tentu jelek. Ternyata saat ini anak dibongkar potensi yang ada pada dirinya. Ternyata untuk membongkar potensinya, ternyata bukan hanya diam, tapi mengekspresikan diri itu juga bagus. Anak yang punya bakat pidato, dia jangan didiamkan saja. Silakan suruh bertanya. Dia yang akan bertanya. Anak yang punya bakat lawak, silakan pada saat dia bertanya lawak, iya silakan. Nanti dia bisa pengganti Sule. Terus artinya membongkar potensi yang ada di otak dan di hati dan di seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada anak. Ternyata itu pendidikan saat ini yang terbaik. Nah, ini mana ini? Kasih tahu kepala sekolah ini. Begitu masuk tersinggung nengok anak. Nengok anak apa nakal, nengok anak ribut. Saya pengalaman nampak nih. Mudah-mudahan berbeda. Tapi kalau sama, berarti kita mendapat hidayah yang sama. Sepanjang perjalanan pengalaman, saya melihat anak-anak ketika saya ngajar waktu di Diniyah, waktu di Sanawiyah, di SMP, waktu di Aliyah, di SMA, saya merasakan ngajar anak-anak yang nakal dulunya, yang suka ribut di sekolah. Sampai saat ini, detik ini, saya melihat rata-rata sukses. Ayo. Tapi yang pendiam, yang apa, agak jarang. Mana budak? Udah kawin Pak, udah kerja sana dia Pak. Kerja apa? Ikut bapaknya menyelesaikan di kebun, di macam-macam. Tapi yang nakal udah jadi polisi lah, yang jadi inilah, jadi itulah. Sedikit yang jadi hantu. Nah ini hati-hati Pak. Ternyata yang kita anggap tidak baik ketika kita ngajar, bisa saja ini yang paling baik. Jadi ketika kita ngajar, dia anggap tidak sopan dengan kita, justru itu yang paling ingat kepada kita. Pak, ingat Bapak sampai nangis gara-gara saya dulu nakal. Ingat apa?
Iya kamu ya. Pak, saya sekarang alhamdulillah sudah kepala bagian di sini. Yang Pak. Berapa banyak kabupaten kota yang saya temukan seperti itu. Nah, ini pulang ini guru-guru, ini mantan kepala sekolah. Mana ada Kayang? Ini tiap hari marah dengan anak nih. Iya. Dia dulu nakal nampaknya. Kalau bicara nakal, jangan-jangan saya yang paling nakal ini. Justru di tengah kenakalan itu kita muncul hidayah Tuhan. Hal yang baru. Kemudian masalah kita sekarang ini adalah keterbatasan saspras. Ya dan usah ini. Nah, takut tersinggung nanti Pak Kamal. Dan memang begitu, keterbatasan. Pandai-pandailah kita ya. Kita menggunakan saspras yang ada itu. Jangan lama-lama membahas tentang saspras, takut banyak yang nuntut. Dan yang keempat masalahnya adalah gatek. Gatek itu dua singkatannya. Singkatan pertama adalah gaya tengkorak. Singkatan kedua adalah gagap teknologi. Nah, itu. Ini kelemahan masalah kita yang harus kita pahami saat ini. Tapi saya melihat saat ini justru hampir semua guru, siswa sudah tidak lagi terlalu bermasalah tentang teknologi ini. Saya sempat ngajar di perguruan tinggi, kemudian juga di Aliyah. Saya ngalami, saya ngajar di depan, saya menjelaskan tentang teori ini. Tiba-tiba selesai saya menjelaskan, saya beri kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Dari belakang. Saya kira tidur ya di belakang tuh. Angkat tangan. Siapa kamu? Oh. Apa pertanyaan? Pak, teori yang Bapak ungkapkan itu Pak ada satu kurang Pak. Bapak mau nyampaikan dua, sebenarnya tiga tuh Pak. Oh terpukul, mana? Saya ini Pak, dia buka internet di belakang rupanya. Waduh, ini nggak boleh main-main ngajak kalau begini ini. Kamu kok tahu? Pak, saya mau buka internet Pak. Ya maka guru kadang-kadang ada juga politik, tapi politik tak bagus. Tidak boleh masuk, tidak boleh bawa HP ketika sekolah. Nah, ini jangan-jangan guru ketakutan ini. Ini guru yang takut. Nah, pengalaman ini. Jadi itu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, justru anak yang menggunakan saspras IT ini dengan baik justru makin meningkatkan kinerja tingkat kecerdasannya ketika kita mengajar. Baik bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan keluarga besar AKMI, saya hanya titip harapan karena ini adalah perjuangan untuk membesarkan, menggaungkan sesuai dengan lagu madrasah. Bagaimana kita membesarkan madrasah, kita harus ikut berkontribusi di situ. Maka semua kita harus siap bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Insya Allah kita menjadi orang yang paling terhebat. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah pahlawan di bumi, juga pahlawan di langit. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi aksi AKMI kali ya. Kok aksi? Oh, awalnya aksi ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi AKMI di tingkat provinsi pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2022 di Golden Tulip Pontianak Hotel saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.